Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Charles Salato Pangaribuan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit analisis terkait kasus sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. Yang pertama, kronologi dan substansi dari sengketa. Klaim atas Laut Cina Selatan ini pertama kali diresmikan oleh pemerintah RRT secara sepihak pada tahun 1947. Pada masa itu, pemerintah RRT sangat yakin bahwa kepemilikan dari Laut Cina Selatan adalah milik RRT seutuhnya. Terlebih lagi, mengetahui fakta sejarah yang berasal dari dinasti Ming menuliskan mengenai perjalanan Cheng Ho yang berlayar dari Champa menuju ke wilayah Nusantara pada tahun 1405. Peta konflik wilayah Laut Cina Selatan dibagi atas dua kawasan. Pertama, wilayah Kepulauan Paracel yang terdapat di bagian utara Laut Cina Selatan. Konflik ini melibatkan Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas kepulauan ini. Kedua, wilayah Kepulauan Spratly yang menimbulkan konflik antara Tiongkok dengan 4 negara ASEAN, yakni Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia pada bagian selatan wilayah Laut Cina Selatan. Dominasi RRT di Laut Cina Selatan semakin besar setelah keterlibatan AS di Vietnam resmi diakhiri dengan perjanjian damai Paris pada 1974. Hal ini dibuktikan dengan pasukan militer RRT yang menduduki sisi barat Kepulauan Paracel. Mereka mengibarkan bendera dan mengalahkan pasukan Vietnam yang berjaga di sana. Hal yang sama juga terjadi di Kepulauan Spratly. Dalam upaya mengurangi ketegangan antar negara di kawasan sengketa, maka telah disepakati kebijakan sebagai dasar hukum yang wajib dijalankan. Dasar hukum tersebut dituangkan ke dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau disebut UNCLOS, yang di dalamnya menekankan pada kedaulatan teritorial Laut Cina Selatan sejauh 12 mil dari tepi pantai dan zona ekonomi eksklusif yang sejauh 200 mil. Kebijakan PBB yang berupa UNCLOS tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena Tiongkok tetap bersikeras bahwa wilayah Laut Cina Selatan yang mencakup ratusan kilometer di selatan dan timur Hainan, yang juga merupakan provinsi paling selatan Tiongkok, adalah milik mereka, dan tetap mempertahankan peta yang telah mereka buat pada tahun 1947. Upaya Indonesia dalam menangani dan menyelesaikan konflik ini sudah dimulai sejak tahun 1990. Langkah yang diambil Indonesia yakni memprakarsai diadakannya Lokakarya untuk membahas mengenai sengketa Laut Cina Selatan yang bertajuk Workshop for Managing Potential Conflict in the South China Sea. Lokakarya ini diselenggarakan di Bali pada tahun 2002 dengan tujuan untuk membahas mengenai kode etik kemaritiman atau Code of Conduct in the South China Sea atau COC sebagai pedoman hukum yang berfungsi saat terjadi pelanggaran dengan negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan dan deklarasi mengenai perilaku setiap pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan atau Declaration on the Conduct in the South China Sea atau DOC. Setelah rangkaian insiden yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, pada akhirnya diadakanlah perundingan pada bulan Juni 2016 lalu, di mana Departemen Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan yang untuk pertama kalinya mengikutsertakan kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia ke dalam wilayah teritori 9 garis putusnya. Karena meningkatnya intensi sengketa antara RRT dan ASEAN di kawasan Laut Cina Selatan, maka pada tahun 2017, gagasan mengenai kode etik kemaritiman atau COC in the South China Sea akhirnya disahkan. Selain pengesahan COC, sidang ASEAN pada tahun ini juga membahas mengenai DOC. Indonesia menjadi bagian dari masyarakat internasional merasakan urgensi dalam menentukan jalan terbaik bagi penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Melalui cara ini, Indonesia dapat menunjukkan partisipasinya dalam menjaga perdamaian dunia yang dimulai dengan menciptakan perdamaian di dalam negeri maupun di kawasan sengketa ini. Kepentingan nasional dari Indonesia di Laut Cina Selatan yakni kepentingan vital dan kepentingan utama. Kepentingan vital ini merupakan kepentingan Indonesia yang tidak dapat dinegosiasikan karena menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kepentingan vital yang dimaksud meliputi kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah laut yurisdiksi nasional. UNCLOS
1982 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksi RI yang berbatasan dengan negara lain, termasuk hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam, dan perlindungan warga negara Indonesia yang beraktivitas di sekitar perbatasan Indonesia dari pelanggaran kedaulatan dan hukum serta ancaman kekerasan dari negara pengklaim. Sedangkan kepentingan utama Indonesia yang patut diupayakan dalam konteks hubungan internasional yang diatur dalam hukum internasional meliputi terjaminnya keamanan maritim dan keselamatan navigasi bagi masyarakat internasional yang menggunakan wilayah di kawasan perbatasan tersebut dari ancaman kekerasan dan pelanggaran hukum sesuai hukum nasional dan internasional yang berlaku. Selain itu, perlu terjaminnya keselamatan bagi para tersangka maupun korban dalam penanggulangan kejahatan internasional organized crime di kawasan perbatasan RI dengan Laut Cina Selatan, secara terjaminnya keamanan lingkungan bagi masyarakat internasional yang menggunakan wilayah di kawasan perbatasan tersebut. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi sengketa ini. Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan adalah sikap non-claimant state yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara manapun. Sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penengah dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan RRT dalam sengketa Laut Cina Selatan. Namun, di sisi lain, Indonesia juga tidak boleh mengesampingkan kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Landasan hukum dalam klaim unilateral ZEE Indonesia diatur dalam ayat perundang-undangan serta perjanjian penetapan batas ZEE, yakni dalam 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE. Kedua, perundingan batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Laut Cina Selatan. Yang ketiga, perundingan batas ZEE Indonesia dengan wilayah Vietnam di Laut Cina Selatan. Yang keempat, batas landas kontinen Indonesia di Laut Cina Utara Natuna. Wilayah negara tidak saja terdiri dari daratan atau tanah, tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah darat dan wilayah udara dimiliki oleh semua negara karena merupakan bagian mutlak bagi kehidupan rakyat dan penduduknya. Sebaliknya, wilayah perairan seperti laut hanya dimiliki oleh negara-negara pantai, yakni negara yang di hadapannya terdapat kawasan laut. Konsistensi sikap politik dari pemerintah Indonesia tetap dijaga dengan mengeluarkan statement bahwa Indonesia tidak setuju dengan klaim RRT terkait Laut Cina Selatan melalui media internasional, serta menanggapi insiden pelanggaran yang dilakukan RRT dengan mengeluarkan nota diplomatik protes sebagai prosedur dalam hukum internasional untuk menjaga kedaulatannya serta mempertahankan sikap politiknya. Selain itu, penolakan 9 Dash Line oleh Indonesia merupakan upaya untuk mengurangi dominasi RRT dalam melakukan intervensi di Laut Cina Selatan dan berfokus pada forum ASEAN dalam mengaspirasikan kepentingan teritorialnya. Lalu yang ketiga ada hasil perundingan Indonesia dan RRT terkait kasus Laut Cina Selatan. Metode penyelesaian konflik yang kerap digunakan akhir-akhir ini adalah dengan kesediaan dari kedua belah pihak untuk berdialog secara langsung, sebagaimana yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia dalam penyelesaian konflik terkait batas maritim ZEE Kepulauan Natuna. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian baik oleh negara atau bahkan organisasi internasional seperti ARF, IMF, dan sebagainya. Apabila dengan mengenai penyelesaian tersebut belum juga mendapatkan hasil, maka mahkamah permasalahan tersebut dapat diteruskan ke ranah yuridis melalui mahkamah arbitrase maupun mahkamah internasional. Lalu pemerintah Indonesia juga telah menyertakan peta ilustrasi koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia yang menggambarkan perairan Natuna termasuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah membuat klaim unilateral ZEE di Indonesia Laut Cina Selatan berdasarkan peraturan pemerintah tersebut. Dan klaim unilateral ZEE ini telah dipublikasikan kepada peta NKRI. Sehingga dalam pandangan klaim lain dari RRT yang tumpah tindih dengan ZEE di Kepulauan Natuna, pemerintah dapat mempertahankan wilayah tersebut dengan menggunakan bukti yang sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, serta pengakuan dari negara-negara ASEAN bahwa Laut Utara Natuna adalah milik Indonesia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih.